Oke, baik. Silakan dibuka kameranya. Ya, silakan dibuka kameranya. Iya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Ya, alhamdulillah bisa berjumpa dengan semuanya nih, ya, dengan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada acara Tuweb malam ini. Menurut saya Tuweb pertama ini sangat berperan penting untuk Tuweb-Tuweb selanjutnya gitu ya. Jadi saya sangat berharap untuk selalu hadir dan aktif di kegiatan Tuweb kita. Tapi mungkin Tuweb kita saya jadwalkan malam, mohon maaf. Karena pagi sampai sore itu ada kegiatan, jadi kita malam mulainya, mohon maaf. Baik, yang baru bergabung boleh diaktifkan kameranya. Mungkin pertama-tama nanti kita perkenalan dulu, nanti Ibu atau Bapak, Mbak atau Mas gitu ya, boleh memperkenalkan diri dulu, nanti kemudian saya yang memperkenalkan diri, nanti di tengah-tengah nanti saya akan membahas masalah pengantar karya ilmiah ini bagaimana ke depannya, dan sedikit materi tambahan dari saya di luar schedule dari UT kan nggak nyuruh nih, tapi saya yang berinisiatif untuk memberikan materi terkait format mata kuliah karya ilmiah ini. Baik, yang pertama mungkin saya boleh minta tolong pada Ibu Evi, mungkin silahkan diperkenalkan diri dari mana, terus sudah nggak judul PKP-nya? Nah, itu dulu. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Nurhidayah. Saya berasal dari Pokjar Kota Pasuruan. Judul di PKP sudah dibahas nggak dengan dosennya? Belum, Pak. Oh, belum. Tapi semester ini ada mata kuliah PKP. Untuk saya pilih kan ada mata kuliah pilihan. Saya pilih yang karir saja. Oh, pilihan sekarang gitu ya? Iya. Berarti di pilihan itu ada PKP, ada karya ilmiah gitu ya maksudnya? Iya, Pak. Okay. Oh, gitu sekarang. Waduh, saya kurang update nih berarti ya. Iya. Baik. Terima kasih. Baik, Iya. Ibu Evi, terima kasih. Lanjut lagi, Ibu Risa atau Mbak Risa ini. Silakan. Diaktifkan mic-nya. Ya, mic-nya diaktifkan dulu, tidak terdengar suaranya. Iya, silakan. Nama Rizalatin Karisma dari UPBJ Semarang, asal Pokjar, Pemalang. Oke, yang PKP tadi gimana? Saya ngambilnya karil, Pak. Oh, alah, ya. Siap. Baik, terima kasih. Lanjut, Ibu Widya Ningsih. Silakan, Ibu Widya Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih dari Bekasi. Saya asal dari Pokjar Durensawit, Jakarta. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Widya Ningsih. Lanjut, Ibu Amelia. Baik, Bapak. Perkenalkan, saya Amila Desi dari Pokjar UT Joyoboyo, Kediri, Jawa Timur. Untuk PKP, saya belum menemui mapel PKP, cuman kalau PTK itu ada, Kak. Oh iya, PTK. Yaitu judulnya upaya meningkatkan. Ya. Oh, oke. Kalau yang lain PTK ada, PTK? Ada, Pak. Oh, ya itu. Dulu PKP. Saya terjeda 1 semester nih, nggak mengampu karya ilmiah. Oh, ya, baru paham saya ya. Berarti semuanya ada ya? Ibu Evi ada berarti PTK-nya?
Iya, ada, Pak. Ya, judulnya apa? Judulnya? Sebentar, Pak. Kalau punya saya itu upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 3 Itu sudah di selesai. SD Bergolo Itu 2 itu berbentuk laporan kemarin ya? Iya, Pak, sudah Ya. bentuk laporan. Oh, ya itu. Iya, ya, siap, siap, siap. Nah, alhamdulillah. Ya, PTK berarti ya nama mata kuliahnya ya? Iya, Pak. Aduh, Betul, kurang Pak. update saya. Iya, iya. Oke, berarti semuanya sudah. Alhamdulillah. Itu semester ini apa sudah berlalu? Ada Sudah di berlalu, semester Pak. 7, insya Allah, Pak. Ya, semester ini atau sudah berlalu? Sudah berlalu. Ada di Oh. semester Kalau 7, insya semester Allah. Oh, tujuh sip, yang mantap. ada PTK. Iya. Nah, itu lebih mantap itu ya. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Bu Amelia, Ibu Darmita, silakan. Yang baru bergabung boleh diaktifkan kameranya ya. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Desta. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Kalau untuk saat ini Pak, saya belum nemu judulnya Pak. Soalnya kami saya cuma karir Pak. Yang PTK? Yang mata kuliah PTK ada? PTK, ingat saya ada. Nah, itu nanti kita judulnya. Kita pakai judul itu aja. Jadi saya tanyakan itu, judulnya judul itu aja, biar nggak dua kali penelitian. Kita pokoknya kalau bisa kerja yang efektif lah gitu ya. Nah, kalau saya suruh dari awal lagi, wah menurut saya kasihan semuanya kan dari nol lagi. Nah, mending kita memakai memakai judul yang PTK yang kemarin gitu ya. Ya, tapi nanti kita bahas lagi begitu ya. Kita perkenalan dulu nih di awal. Selanjutnya Ibu Revi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska. Saya dari Pokjar Bandung Tulungagung, UPPJJ Malang, Pak. Oh, di Malang. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, Bapak Nur Yaman, silakan. Nama dan alamat mungkin seperti itu. Nah, boleh diaktifkan dulu mic-nya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Yaman, Pak, dari PKBJJ dari Bogor. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Ibu Rizka tadi sudah nggak ya? Belum kayaknya. Ya, silakan Ibu Rizka. Maaf Pak, saya baru masuk pakai akun adiknya, jadi namanya masih nama adiknya. Tadi sudah, Oh, Pak. iya. Oh, tadi sudah? Iya. Oh, oke. Ya. Ibu Firly, silakan. Perkenalkan Pak, saya Firly Stefani dari UPPJ Purwokerto. Oke, baik. Terima kasih Ibu Firly. Lanjut di Ibu Okta Karisma, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Ya, perkenalkan nama saya Okta Karisma, saya dari T Palembang, Salut Seminung Batu Aja. Oke, baik. Ibu Okta, terima kasih. Ibu Revi tadi sudah. Ibu Karisma tadi sudah nggak ya? Ibu Karisma sudah? Ya, silakan Ibu Karisma. Belum Pak, tapi kamera saya Ya. udah bisa dinyalain. Iya, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Ya, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Karisma Pradina Pangestu. Saya dari UPBJJ Surakarta, Pak. Mohon arahan dan bimbingannya ya, Pak. Oke, baik. Insya Allah. Yang lain ada yang belum nggak kira-kira ya? Oke, baik.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini lumayan banyak nih untuk web 1. Saya sangat bersyukur karena yang saya biasanya ya, karena saya alhamdulillah mengampu mata kuliah ini dari 2022. Dan biasanya satu semester ada 2 mata kuliah untuk karil, ada 2 untuk karil, dan seterusnya. Dulu namanya karil ilmiah. Sekarang kan namanya aril gitu ya. Nah, kebetulan semester kemarin saya tidak mengampu mata kuliah karya ilmiah gitu. Lalu nggak tahu untuk update-nya apa, sama seperti yang PKP tadi. Biasanya karya ilmiah itu berlandaskan PKP. PKP itu kan tentang penelitian, ya kan? Nah, jadi apa judul PKP, kalau bisa karya ilmiah pun sama. Itu aja judulnya. Kenapa? Sama biar si mahasiswa itu lebih mudah mengerjakannya, nggak dari nol gitu ya. Nah, sekarang kan ada namanya PTK. Nah, mungkin kita samakan nanti dengan PTK-nya gitu ya. Tapi yang berbeda adalah PTK itu berbentuk laporan, sedangkan Aril atau artikel ilmiah itu berbentuk jurnal atau artikel ilmiah gitu. Mungkin untuk PTK-nya ada beberapa halaman tuh ya, banyak banget tuh ya, kayaknya 20, 30, 40 mungkin ya, per bab mungkin ya. Nah, sedangkan artikel ilmiah itu nggak sampai segitu, dia minimal 10 lembar dan maksimal 15 lembar gitu. Untuk pertemuan kedua, TUIP 2, ya, Bapak Ibu wajib dengan saya agak sedikit menempuh jalur yang agak berbeda nih dengan schedule-nya UT, biar cepat selesai gitu aja sih sebenarnya. Jadi TUIP 2 kalau bisa sangat diharapkan hadir, dan TUIP 2 itu kita Bapak Ibu semuanya siapkan laptop. Jadi kita sambil mengerjakan. Saya pandu nanti dari judulnya, dari abstraknya, yang mana yang dihapus. Itu kan saya ada kan mengirim template-nya. Nah, pakai template saya itu saja. Judulnya samakan. Abstraknya nanti kita edit sama-sama gitu ya. Nanti di tweet 2 aja. Nah, itu. Lanjut lagi di habis abstrak nanti ada kata kuncinya apa nanti kita bantu. Nah, nanti kita secara bergiliran lah. Nah, itu. Biar cepat selesai gitu aja. Karena kalau sesuai dengan schedule-nya UT untuk format itu tweet 3. Nah, kelamaan kan tweet 3 ya. Nah, langsung saja lah kita tweet 2 itu tentang format. Nah, gitu. Web 1 pun nanti ada kita membahas masalah format, nantilah sedikit-sedikit ada nanti membahas masalah format. Nah, gitu ya. Tapi sebelum kita ke situ, nanti saya akan menyampaikan tentang materi pengantar dulu ya. Materi pengantar. Baik, untuk yang pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Majidi, bisa dipanggil Majidi. Itu saya beralamat di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Saya dosen pendidikan dasar. Saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Quran STQ Amuntai Raha. Nah, itu ada bertempat di HSU Hulu Sungai Utara nama kabupatennya. Nah, tapi wilayahnya adalah Kalimantan Selatan. Untuk kegiatan sehari-hari mungkin saya dosen yang utamanya adalah dosen tutor di sini di UT gitu ya, dan saya juga asesor untuk PPG Prajabatan. Nah, saya asesor alhamdulillah dari 2022 asesornya sampai sekarang. Nah, jadi asesor itu kan tugasnya wawancara di PPG Prajabatan gitu. Nah, itu sampai sekarang alhamdulillah dipercaya, alhamdulillah. Nah, lanjut lagi untuk kegiatan yang lainnya. Sehari-hari mungkin saya sore itu adalah mengaji itu ya, anak TPA di sini. Nah, gitu aja. Kegiatan-kegiatannya mungkin kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, saya sangat berharap kita bisa berinteraksi dengan baik. Untuk sementara di WA itu saya matikan untuk admin saja gitu ya. Karena ya nggak ada yang perlu dibahas juga. Nanti kita bahasnya di sini dulu gitu. Nah, kita bahasnya di sini saja. Baik, kita lanjut ke materi. Oke, sebentar, saya share screen.
Baik. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan PowerPoint saya? Iya, Pak, kelihatan. Sudah, Oke, Pak. alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik. Ini saya sampaikan terkait konsep dan ketentuan karya ilmiah. Sebelum itu, apa yang kita bahas di TUEP itu? TUEP pertama, saya nggak ngerti ya. TUEP pertama kita akan membahas masalah konsep dasar dulu. Tapi mungkin tambahan dari saya mungkin ada format, ada tentang judul, nanti kita bahas, gitu ya, tambahan dari saya. TUEP yang kedua, nanti kita akan membahas terkait tentang pengutipan. Nah, yang mungkin ada yang bisa menggunakan Zotero atau manual, dan nanti kita akan bahas masalah pengutipan. Terus yang TUEP ketiga itu pembahasan kita tentang format. Walaupun format nanti saya akan bahas di 1 dan 2. Nah, jadi saya lebih awal membahas masalah format. Jadi supaya sudah terbiasa dengan format-format yang disediakan, format yang saya sediakan gitu. Nah, alangkah lebih baiknya TUEP 2 nanti Bapak Ibu wajib di depannya adalah laptop. Jadi nanti saya pandu untuk mengerjakannya bagaimananya gitu ya. Atau kalau mau dari sekarang, boleh juga. Kalau mau dari sekarang, boleh. Silakan aja siapkan laptopnya kalau mau. Boleh. Lanjut, yang ketiga tadi kan format. Yang kita kerjakan ada dari TUEP 1, TUEP 2. Nah, terus yang keempat adalah, karena yang terakhir adalah plagiasi. Nah, itu sangat penting sekali plagiasi. Jadi di TUEP 3, itu kan format. Itu wajib selesai sudah. Wajib selesai. Nah, itu karena ada tugasnya kan. Wajib selesai. Nah, maka dari itu saya berinisiatif untuk kita di awal aja sih. Kita di awal aja kita kenal yang namanya format itu gitu. Supaya terbiasa melihat format dan kita edit-edit nanti. Bahasa saya edit sih, karena saya ngasih template. Bapak Ibu semua saya ngasih template. Makanya saya sebut edit gitu ya. Nanti disesuaikan dengan mata kuliah PTK-nya gitu aja. Sesuaikan aja dengan mata kuliah PTK. Gitu ya. Nah, mungkin itu dulu pengantarnya ya. Boleh saya minta bantuan. Apa tadi TUEP 1 tadi kita membahas masalah apa? Konsep dasar. Iya, konsep dasar. Ya, yang utamanya konsep dasar. Terus yang kedua, apa ya? Yang kedua? Tentang format. Mungkin menyinggung dengan ya, kalau yang utamanya itu tentang kutipan, tapi nanti ada dari saya kita bahas masalah format. Jadi semuanya wajib buka laptop, kita kerjakan bersama-sama. Selesaikan aja dulu. Nah, itu tuh ya. Terus yang ketiga tentang Format tadi. Format, terima kasih. Yang keempat, terakhir, yaitu plagiasi. Ya, plagiasi itu sangat penting sekali. Nah, jadi Pak, bagaimana Pak misalnya saya kan alhamdulillah lumayan berpengalaman nih untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Ada di 1 semester itu ada 2 mata kuliah karya ilmiah, alhamdulillah. Nah, jadi saya mensikapinya kan biasanya ada saja tuh yang mahasiswa mungkin dia sibuk, mungkin ya. Dia cuma aktif cuma ada aja gitu, tapi nggak mendengar gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Terus ada juga mungkin yang cuma akunnya saja, tapi dia nggak ada di situ. Ada juga yang kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin saya kalau menanya ulang, saya tidak menjawab. Tetapi saya mengirimkan rekaman TUEP ini gitu aja. Silahkan, kan kemarin kita sudah bahas, kata saya ya. Kan kemarin sudah bahas nih, nah silahkanlah dibaca ulang atau ditonton ulang. Nah, di situ ada pembahasannya. Mungkin seperti itu. Karena menurut saya ada efek
nggak efektif kalau pembahasan itu diulang-ulang yang sudah, gitu aja sih. Nah, tapi alhamdulillahnya mahasiswa yang saya ampu itu alhamdulillah semuanya mendengarkan. Terbukti di web 3 itu sudah selesai. Atau nggak selesai tapi hampir selesai. Dan itu alhamdulillah. Alhamdulillah banget itu ya. Nah, baik itulah harapan saya, itu harapan saya ya. Baik, kita lanjut ke sini. Nanti saya minta saya bantu ya. Karya ilmiah atau aril ya sebutannya di sekarang, artikel ilmiah. Nah, jadi artikel ilmiah itu ya, karya ilmiah disebut juga dengan karya tulis ilmiah KTI. Tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian. Artikel ilmiah sebagai prasyarat kelulusan program dan akan didiseminasi melalui UT atau dan seterusnya. Jadi intinya adalah karya ilmiah ini setahu saya dia bobot SKS-nya itu tidak memiliki bobot SKS ya, atau 0 SKS. Tetapi menjadi syarat untuk kelanjutannya, entah itu wisuda atau sidang ya, saya lupa itu. Pokoknya nanti keterangannya adalah L atau TL gitu aja sih nanti keterangannya. Nggak ada nilainya. Nggak masuk ke SKS, nggak masuk ya. Tapi sangat menentukan sekali L atau TL. Nah gitu. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ada nggak sini Bapak Ibu yang pernah melaksanakan mata kuliah karya? Ada yang pernah nggak semester kemarin? Nggak ada semua ya? Oke, baik. Nah, biasanya saya tanya seperti itu, biasanya ada. Saya Pak ada, kemarin saya nggak terlalu aktif karena saya sibuk. Nah, lalu nggak lulus, mengulang semester ini, gitu. Nah, jadi saya berharap sekali teman-teman semuanya bisa bekerja sama dengan saya, mengikuti arahan-arahannya, lalu bisa menyelesaikannya, lalu lulus. Nah, itu yang saya harapkan. Karena sayangnya nilai waktunya terbuang misalnya ya. Kalau nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itu menurut saya seperti itu. Lanjut. Nah, untuk elemen karya ilmiah, ya kan? Yang pertama adalah substansi, isinya mencerminkan kajian atau hasil penelitian. Dalam hal ini penelitiannya yaitu penelitian PTK saja nanti. Kita menggunakan penelitian PTK. Ya, nanti setelah ini saya tanya-tanya. Nomor 2, sistematika. Nah, ini karya ilmiah ini punya sistematika penulisan, ada format penulisan juga. Cara menyusunnya nggak sama dengan PTK. Kalau nggak salah PTK itu per bab ya? Iya ya, per bab. Punya Ibu Firly kemarin PTK-nya kayak gimana? Per bab kah? Iya Pak, per bab. Masih ingat nggak halamannya sampai halaman berapa? Kurang ingat Pak, ada di laptop, belum buka laptop. Tapi puluhan ya? Kayak Lebih apa dari namanya 10 banyak sih Pak. Iya, Lebih banyak dari memang. 10. Ibu Widya masih ingat mataku apa yang PTK-nya ada berapa halaman? 20 lebih nggak? Kurang. Kayaknya 20 lebihan, Pak. Di Iya, laptop benar. saja. Semuanya di laptop ya. Iya, benar. Itu ya. Sampai Oh, 4, iya. kayaknya 30 lebih deh, Pak. Iya, dan dia per bab ya. Iya, betul, per bab, Pak. Nah, itu per bab. Biasanya yang nggak mengikuti web ini ya, biasanya aja dia ketika di tugas akhir dia itu mengirimkan PTK-nya. Salah. Walaupun isinya penelitian tapi salah. Kan format kan kita punya sistematika dan format. Nah, jadi nggak bisa sembarang. Nah, maka dari itu saya ada ngasih template. Nah, template itu dimanfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya, nanti kita bahas sama-sama template-nya kayak gimana. Yang nomor 3 yaitu format. Ya kan? Format
Ya, pola tampilan baku berupa bentuk ukuran kertas, nah itu marginnya, ya, dan yang lainnya lah. Nah, terus yang terakhir adalah gaya penggunaan ragam dan langgam bahasa. Nah, gaya bahasanya ya gaya bahasa untuk jurnal dan atau artikel ilmiah. Itu. Ya, lanjut ya. Gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dulu ini? Substansi, sistematika, format, dan gaya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Anglia mungkin, Ibu Okta, Ibu Widya, Ibu Firly, Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh. Terkait ini dulu, sebelum kita lanjut. Ya, silakan Ibu Firly kalau mau menanya. Ada yang ditanyakan nggak, Ibu Firly? Ibu Harisma, Ibu Belum, Rizka. Pak. Oh, belum ya? Oke, lanjut. Ya Pak, cukup. Nah, untuk kriteria artikel ilmiah, yang pertama adalah penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, dalam hal ini saya sudah ngasih template. Sesuaikan template itu, tapi mohon template itu jangan template itu Ibu copy paste semua dari PTK, masukkan ke situ semua. Jangan, nanti akan berubah, nanti marginnya akan berubah, ya kan, formatnya nanti akan berubah. Ya satu-satu lah, satu-satu aja. Jangan semuanya langsung copy paste, jangan. Ya, tapi itu nanti. Lanjut lagi. Memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Nah, ini penting nih. Minimal 5 artikel jurnal dan dalam 5 tahun terakhir. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tunggu sebentar. Mohon maaf, tunggu sebentar ya, sebentar. Baik, kita lanjut. Nah, ini tadi untuk artikelnya 5 jurnal 5 buku gitu. Ya, 5 jurnal 5 buku. Dan di sini tertulis adalah harus 5 tahun terakhir. Jangan yang 1900, wah itu jangan ya. 2000-an, 2020-an lah ya, 2020-an. Lanjut, bebas plagiasi. Nah, ini nanti ada AI-nya, nanti ada plagiasinya, harus di bawah 30%. Ya, nanti saya tanya ya, nanti saya tanya nih. Lanjut aja dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dulu? Boleh kalau mau ada yang tanya. Pak, maaf atas nama Amila mau tanya. Iya, silakan. Untuk cara mengecek anti plagiasi itu di mana ya Pak? Atau ada webnya atau aplikasinya? Oh, oke. Kalau mau mencari mandiri, banyak itu caranya. Ada di TikTok, Instagram, YouTube, banyak. Tapi kalau pembahasan kita secara formal di web, itu web 4, web terakhir. Nah, jadi insya Allah kita akan membahas, nanti saya jelaskan lah. Ada yang menggunakan manual, ada yang pakai AI. Terserah, nanti ada webnya juga. Nanti saya kasih itu di web 4 saja ya. Kalau sekarang saya ngasih itu, nanti web 4 saya nggak bicara apa-apa lagi nanti. Ya, nanti web 4 saja insya Allah. Ya, kalau mau sekarang juga banyak
ada di TikTok, ada di Instagram, banyak. Ya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaan. Yang lain ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pak, maaf Pak, mau nanya. Oke. Dari Ibu Darmita nih Pak, kami kan kemarin Pak belajar PTK tidak pernah membuat laporan, jadi gimana Pak judulnya? Nah, tapi judulnya ada. Enggak Pak, kami hanya ngerjakan tugas umum aja Pak, kami nggak pernah bikin laporan. Oh, berarti Ibu Darmita berarti dari awal lagi nih penelitiannya. Gitu aja, menyesuaikan kayak teman-teman yang sudah selesai PTK-nya. Nah, artinya saya nggak menyuruh kalau 2 kali penelitiannya. Saya suruh nih artikel ilmiah penelitian lagi. Nah, itu saya nggak nyuruh lagi karena sudah PTK kemarin. Pakai data yang PTK kemarin aja, kata saya. Judulnya, isinya, ya, hasil penelitiannya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum ada PTK-nya, artinya belum ada judul, belum ada hasilnya. Nah, berarti untuk mata kuliah artikel ilmiah ini, nah berarti nanti penelitian kembali atau penelitian lagi gitu ya. Nah, penelitian. Nah, nanti kita bimbing lah bagaimana. Berarti nanti judulnya, nanti saya arahkan lah judulnya kayak gimana. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi, Bu Darmita? Tidak Pak. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin nanti malam ini kita bisa lah menentukan judulnya. Nanti saya bantu judulnya. Ya, seperti itu ya. Yang mana yang cocok untuk artikel ilmiah gitu aja. Yang lain mungkin ada, silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Kira-kira, silakan kalau ada. Baik, ada? Nggak ada ya? Oke, baiklah, kita lanjut aja. Saya mencoba mencari Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, lanjut. Yang kelima. Nah, status mata kuliah ini mulai semester 2022 dan seterusnya, Karil merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri. Karena dulu dia bergabung dengan PKP, sekarang berdiri sendiri gitu. Yang nomor 2, tidak memiliki bobot SKS, jadi nggak ada nilainya nih. 80, 90, ya sama aja gitu. Yang penting lulus gitu aja, yang penting lulus. Kira-kira ada nggak Pak kriteria nggak lulusnya? Ya pasti ada. Dia kan nanti ada tugas 3, ya kan? Nah, kalau menurut Bapak Ibu informasinya penting, bolehlah dicatat ya. Di tugas 3 itu nanti Ibu harus mengirimkan artikel ilmiah yang sudah selesai, yang sudah ada judulnya, formatnya sudah benar, gaya penulisannya sudah benar, semuanya sudah benar, pengutipannya sudah benar, semuanya sudah benar, baru silahkan kirim ke tugas 3 gitu. Nah, habis itu ya, di tugas 3 itu nanti saya contreng kalau memang benar, kutipannya benar, hasilnya benar, formatnya benar, saya contreng. Bila sudah saya contreng, Ibu, Bapak bisa lanjut ke tuweb 4. Bukan tuweb, tugas 4. Kalau tugas 3 saya tidak ACC, nah gitu. Artinya kalau saya tidak ACC kan berarti format salah, isi salah, judul salah, semuanya salah. Nah, itu artinya revisi dulu sampai ACC,
baru bisa lanjut ke tugas 4. Kalau saya nggak ACC, nggak bisa lanjut ke tugas 4. Nah, nggak bisa lanjut tugas 4. Karena tugas 4 itu nanti cuma fokus untuk apa? Untuk plagiasi aja lagi. Karena isinya sudah clear di tugas 3. Sudah clear semua di tugas 3. Jadi itu di tugas 4 itu cuma apa namanya plagiasi aja. Kita bahas plagiasi aja. Saya nggak, kalau sudah saya ACC, saya nggak mungkin lagi membahas isinya. Saya nggak mungkin lagi bahas kutipan-kutipannya. Sudah itu sudah benar dah. Nah, gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak alurnya? Jadi tugas 3 itu nanti mengirim artikel yang sudah benar, yang sudah sesuai dengan format. Bila saya ACC, tugas 3-nya bisa lanjut ke tugas 4 gitu. Kalau saya nggak ACC, saya suruh revisi. Tolong direvisi dulu ya, dan seterusnya. Ketika merevisi pun, minta tolong untuk kerjasamanya. Jangan, Pak, pokoknya hari ini harus diperiksa Pak punya saya. Saya mau revisi, saya mau mengerjakan apa namanya revisiannya. Nggak bisa kayak gitu. Ada waktunya. Makanya kalau bisa secepat-cepatnya gitu dikerjakan gitu. Ya. Hari ini mengirim, hari ini juga mau koreksiannya dikirim oleh saya. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Mungkin nunggu 1 hari, nunggu 2 hari gitu. Nah, gitulah kurang lebihnya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira terkait alur yang tadi? Nah, maka dari itu saya di web 2, nah itu saya menyuruh membuka laptop semua. Kita kerjakanlah bersama-sama. Nah, semoga di situ adalah untuk terang-terangnya untuk mengerjakan aril atau artikel ilmiah ini. Gitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Ini saya sambil mencari bahannya ya. Jadi saya mau lihat HP nih. Boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya. Oh iya, silakan. Silakan. Kan tadi di tugas 3 itu kan sudah semua ya Pak, sudah selesai. Iya. Kalau misalnya Bapak ACC, berarti kan baru bisa lanjut ke tugas 4. Di tugas 4 Benar. itu kalau tidak salah tadi membahas plagiasi. Nah, Iya. Pak, kalau misalnya nanti di tugas 4 plagiasinya tuh tinggi ya gitu, Pak? Iya. Lebih dari 30%. Oh iya. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Ya, itu nanti saya suruh revisi lagi. Saya nggak menilai dulu. Saya lihat dulu AI-nya berapa, plagiasinya berapa. Kalau di bawah 30%, nah saya sudah, nanti saya tulis di grup atas nama Ibu Okta Karisma, ACC, dan lulus. Pasti lulus sudah, contreng nanti namanya. Nah, gitu. Saya tunggu penilaian dari saya. Nah, gitu. Penilaiannya pasti lulus, tapi mungkin nilai angka aja. Gitu. Jadi sudah aman, sudah. Alhamdulillah. Tapi misalnya Ibu Okta, anggaplah, oh saya pernah loh ketemu mahasiswa yang ngirim tugas di tugas 4, itu plagiasinya 90%. Waduh. sampai ke judul-judulnya itu semuanya. Wah, jadi apa yang saya lakukan? Saya menyuruh untuk merevisi, ya direvisi aja. Nah, makanya sangat penting mengikuti web 4 di situ. Nanti saya bahas masalah plagiasi yang dihindari, caranya menghindari gimana, dan seterusnya. Nah, itu web 4 nanti. Nah, gitu. Jadi sangat penting. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya saya sangat berharap kita bisa bekerja sama dalam hal mengikuti arahan yang ada gitu ya. Tugas 3 itu harus selesai. Tugas 4 itu kan plagiasi. Bapak Ibu, kalau bisa di tugas 3 kan sudah selesai. Ya secepat-cepatnya lah tugas 3 itu gitu ya. Jangan nanti. Kenapa? Karena di tugas 4 itu nanti kalau mau akhir waktunya, wah itu plagiasinya nggak bisa dibuka lagi. Bisa menunggu seminggu, bisa menunggu 10 hari, baru keluar plagiasinya. Wah, 10 hari itu pusing kepala kita memikirkan, gimana ya plagiasi saya? Di atas 30 atau di bawah 30? Itu pasti pusing kepalanya. Nah, tapi kalau teman-teman yang sudah tugas 3-nya sudah selesai dari di awal dah, habis tugas 4 terbuka, kirim, nah insya Allah itu cepat keluarnya. Jadi plagiasinya paling sehari
sudah keluar plagiasinya. Karena dia sistem di UT gitu. Nah, gitu biasanya teman-teman yang mau aman. Kalau nanti boleh, tapi pasti protes itu terkait kok lama banget nih yang masalah apa namanya? Masalah plagiasinya kok belum keluar, pasti nanya ke saya. Dan jawaban saya adalah tunggu UT kata saya gitu karena sistemnya sibuk karena banyak kan mahasiswanya luar biasa. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Nanya lagi, Pak. Nah, Silakan. untuk cek plagiasi itu main kata teman-teman tuh ada yang bilang katanya itu ada batas minimalnya kalau nggak salah, Pak. Iya, Di benar. 3. Benar 3, memang 3. Tapi ya tadi kan kita kan di tugas 3 itu kalau bisa selesai, kalau bisa minim plagiasinya, tugas 4 sudah keluar, kita kirim tugas 4 kita, ya kan? Email tugas 4 kita kirim, keluar plagiasinya, anggaplah 60%. Berarti kan kita harus mengurangi 20%. Nah, yaitu dengan teknik yang saya sampaikan nanti materinya di web 4, gitu. Gunakanlah itu, insya Allah pasti kurang dari 60% tadi. Insya Allah lah 30% ke bawah. Nah, jadi 1 atau 2 kali percobaan ya bisa aja. Kecuali dia nggak mendengarkan web ini, gitu aja. Kalau dia nggak mendengarkan, dia dengan prinsip sendiri, ya kalaunya benar prinsipnya oke aja. Tapi kalau nggak benar ya pasti agak sulit itu. Kenapa nih nggak turun-turun? Dari 60 kok turunnya cuma 55, kok cuma 5%, jadinya kok masih 55, kok masih 50, nah gitu. Nah gitulah kurang lebihnya ya. Jadi Ya, intinya terima kasih, setiap top itu sangat penting sekali. Makanya ini saya rekam loh. Jadi kalau ada yang nanya, yang sudah dijelaskan ditanya lagi, ya saya kasih link YouTube-nya aja. Silakan nih ada link YouTube-nya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, saya ucapkan terima kasih yang bertanya. Ada lagi yang mau menanyakan? Mohon maaf, izin bertanya. Iya, silakan Ibu Evi, silakan. Iya, yang mau saya tanyakan di sini, mohon maaf, untuk PTK yang sudah dibuat, ini apakah bentuknya sama dengan Karil? Itu yang pertama. Sedangkan di PTK itu kan juga ada urutan seperti abstrak, terus bab 1, bab 2, bab 3 dan pendahuluan yang lain. Mohon maaf, untuk tadi mungkin Bapak juga menjelaskan tapi saya masih kurang memahami, Pak. Ngapunten sangat. Baik, baik Bu, terima kasih Bu Evi sudah bertanya. Jadi apakah sama? Jadi jawabannya adalah untuk format tidak sama. Nah, karena untuk PTK itu kan jumlah halaman sudah tuh 50 halaman, 40, 30 dan per bab dan seterusnya. Sedangkan kalaunya dan yang PTK itu sifatnya adalah laporan gitu. Nah, sedangkan untuk karya ilmiah ya, karya ilmiah itu tidak laporan tapi jurnal. Dan halamannya terdiri dari 10 sampai 15 halaman itu aja. Kalau lebih nanti saya suruh revisi. Misalnya punyanya Ibu Evi 25 halaman. Mohon maaf Ibu Evi kurangi. Jadi sampai 10 sampai 15 halaman. Nah, itu harus dikurangi. Walaupun kata Ibu Evi ini kan sudah sesuai. Ini kan memang kayak gini nyatanya. Ya, karena dia sifatnya jurnal harus segitu aja halamannya. 10 sampai 15 halaman. Nah, gitu. Jadi itu yang sangat membedakan, yang sangat berbeda sekali gitu ya dengan PTK. Nah, terus mungkin kata Ibu Evi, apa hubungannya dengan mata kuliah PTK dan mata kuliah karya ilmiah? Apa hubungannya? Nah, UT membolehkan kita menggunakan judul itu dan membolehkan kita menggunakan hasil penelitian itu. Nanti di mata kuliah karya ilmiah ya, di mata kuliah karya ilmiah bukan cuma sih, di mata kuliah karya ilmiah itu menyesuaikan dengan format jurnal atau artikel ilmiah gitu. Jadi nggak penelitian lagi, nggak usah penelitian lagi. Nah, jadi UT berbaik hatinya seperti itu, boleh katanya diperbolehkan. Dulu namanya PKP sih, ya, berarti sekarang PTK gitu ya.
Nah, begitu ya, Ibu Iya, Evi. iya. Kira-kira jelas nggak? Ya, terima kasih Bapak penjelasannya. Oke, siap. Lanjut yang lagi. Pak Nuryaman, bisa dipahami nggak kira-kira sistemnya? Yang lain Bapak, mungkin maaf saya mau izin boleh. bertanya. Silakan. Jadi untuk tugas 2, 3, dan 4, Bapak akan mengirimkan template tugasnya seperti tugas 1 yang ada di grup itu nggih, Pak? Kalau tugas 1, nanti saya beri pilihan. Boleh mengirimnya langsung template atau dari UT tugas 1. Kan yang menilai saya itu. Ya. Jadi aman aja. Boleh pakai template itu, boleh pakai tugas 1 itu untuk dikirim ke tugas 1. Boleh, nggak apa-apa. Di tugas 2 itu kan nanti tentang pekutipan. Nah, saya menyuruh langsung memakai apa ya namanya? Langsung memakai template saya saja. Format yang tugas 3, nah itu pasti sudah pakai template saya. Terus tugas 4 ya pastinya masih pakai template saya. Nah, jadi nggak beda-beda nggak. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi di tugas 1 nanti saya kasih pilihan, boleh mengirim pakai format tugas dari UT, boleh juga pakai format dari saya yang template tadi. Kalau hemat saya sih, template tadi aja, supaya judulnya sudah ada, gitu. Tinggal ganti-ganti aja. Lebih enak kayak gitu sih sebenarnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya, Ibu Rizka. Bisa dipahami nggak kira-kira? Baik Pak, terima kasih bisa dipahami. Oke. Jadi untuk tugas kedepannya Bapak sudah mempermudah teman-teman yang ada di Iya. sini karena Bapak sudah memberikan arahan, sudah memberikan template-nya juga. Nah, template-nya itu menurut saya sangat penting sekali gitu ya. Karena lebih memudahkan jadinya. Jadi nggak terlalu menerawang banget gitu ya. Kalau saya cuma teori, mungkin ada yang langsung menangkap, mungkin ada juga yang kebingungan gitu ya. Kasihan yang kebingungan. Nah, gitu ya. Kita lanjut dulu. Baik, Pak. Ya. Topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah sesuai dengan keilmuan. Nah, saya yakin yang PTK itu pasti kan sesuai dengan jurusannya ya. Nggak mungkin beda jurusannya. Nah, itu dulu. Nah, nanti saya tanyakanlah judul-judulnya ya. Lanjut. Artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Nah, dan seterusnya. Dari PTK. Nah, dari PTK ini kan dari PKP nih, tapi ini yang dulu. Nah, sekarang dari PTK berarti. Nah, skor kelulusan minimal 75. Pokoknya menurut saya aja, kalau sudah tugas 3 itu lolos atau ACC, wah itu sudah 75% dia sudah lulus sebenarnya. Tinggal plagiasi aja lagi dia memperjuangkan agar kurang dari 30%. Nah, gitu aja sih sebenarnya, simpelnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah saya ACC di tugas 3, wah itu sudah bisa berbangga hati. Tinggal itu aja lagi plagiasi tadi. Nah, mengurangi plagiasi supaya bisa dinilai. Nah, gitu. Nanti saya nilai mungkin 80, 85. Ya tetap nanti pada hasil akhirnya yaitu L atau TL gitu. Lulus atau tidak lulus. Nah, gitu ya. Jadi di tugas 3 itu kayak pintu gerbangnya lah. Nah, pintu gerbangnya. Bila formatnya nggak sesuai, semuanya nggak sesuai, ya nggak bisa ke tugas 3. Pak, tolong Pak, bantu saya, permudah saya Pak. Ya mempermudahnya ya sudah dengan template itu tadi, jadi sesuaikan aja. Makanya dilihat webnya gitu aja, ikut webnya begitu. Jadi saya insya Allah sudah mempermudah lah insya Allah. Nah, insya Allah nanti kita, apalagi web kedua tuh, kita praktek langsung. Wah, langsung aja ketik. Insya Allah lah. Apalagi sudah selesai nih. Kan Bapak Ibu kan sudah selesai nih PTK-nya. Wah, itu enak lah. Masalahnya yang kemarin itu kan kami PKP, bukan PTK. Ya, Bapak Ibu kan PTK kan sudah berlalu nih mata kuliahnya. Kalau yang dahulu PKP ini beriringan dengan karya ilmiah. Jadi judulnya saya harus menunggu dulu. Kata saya misalnya dengan Ibu Widya misalnya. Ibu Widya, sudah nggak nanya dengan dosen PKP-nya judulnya?
Sudah di ACC nggak? Belum. Nah, nggak bisa dimasukkan ke karya ilmiah, belum bisa. Nah, gitu. Jadi menunggu ACC dari dosen PKP dulu, gitu dulu. Kalau dulu ya, dulu kayak gitu. Terus misalnya saya nanya dengan Ibu Widya, sudah nggak di ACC Ibu jurnalnya, judulnya? Sudah Pak, sudah di ACC. Nah, silakan masukkan judul itu ke mata kuliah ini, karya ilmiah ini. Nah, gitu. Terus saya tanya ke Ibu Amelia, Ibu Amelia sudah nggak hasil penelitiannya di PKP? Sudah. Nah, yuk kita masukkan ke mata kuliah ini. Nah, gitu. Kalau sekarang kan sudah semua nih, judul sudah fix. Nah, itu lebih gampang saya membimbingnya. Insya Allah lah, TUEP 2 tuh insya Allah. Lanjut. Status kelulusan mata kuliah karya ilmiah L atau TL. Nah, semoga semuanya L, yaitu lulus. 7 merupakan persyarat kelulusan bagi mahasiswa program diploma 4 dan sarjana. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Silahkan. Maaf Pak, Ya. mau bertanya. Silakan. Tadi kan ada karya ilmiah sama PKP ya. Ya. Jadi untuk di semester 9 ini Pak, di semester terakhir PKP itu sekarang itu ada atau tidak Pak? Untuk PKP saya kurang paham ya. Yang intinya adalah yang semester dulu yang saya mengampu karya ilmiah dan PKP itu beriringan. Bapak melakukan ikut mata kuliah karya dan ikut mata kuliah PKP. Kalau sekarang kan saya tanya jadi dengan beberapa mahasiswa kan pilihan. Dan Bapak atau Ibu memilih karya ilmiah, ya berarti cuma ini saja. Tapi ada gantinya kan, gantinya yaitu mata kuliah PTK. Nah, itu. Oh ya, berarti PKP berarti tidak berarti Pak ya, cuman satu ya, diambil karena pilihan tadi ya kan. Iya. Iya. Soalnya gini Pak, agak pusing juga. Lihat ya LKKM soalnya karya ilmiah ada, PKP ada gitu, dua-duanya ada gitu. Iya. Benar. Tapi Bapak kemarin memilih karya ilmiah memang ada pilihannya Pak? PKP atau karya ilmiah gitu ya? Iya, ada pilihan mau PKP atau karya ilmiah gitu. Saya ambil karya ilmiah gitu. Nah itu berarti nggak harus ngambil PKP, berarti gitu. Berarti saya kesimpulannya. Kalau dulu PKP dan karya ilmiah itu beriringan. Jadi PKP itu sama hasilnya tuh kayak yang PTK itu nah sama itu. Jadi judulnya kita salin ke karya ilmiah gitu. Iya Pak. Ya, berarti aman ya Pak. Siap Pak. Oke. Lanjut lagi yang lain, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini sudah. Oh, sudah nih, sudah selesai. Nah, ya. Nah, kita lanjut lagi. Mungkin saya ingin bertanya lagi ya. Nah, ini. Mungkin saya bertanya kepada Bapak Ibu. Ya kan? Terkait judulnya. Apa judulnya nih? Kalau setelah selesai semuanya, baru nanti saya tampilkanlah formatnya. Ya, format yang saya sudah kirim ke Bapak Ibu itu nanti kita sesuaikan. Boleh terkait judul dari Ibu Firly kemarin apa judulnya? Bentar ya Pak, belum buka laptop. Oh iya, yang lain yang belum buka laptop atau kelupaan, boleh lah. Saya mau tahu nih judulnya apa kemarin gitu ya. Atau masih ingat, boleh lah ya. Ibu Widya, tahu judulnya apa kemarin? Itu Pak, penggunaan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa dengan disabilitas baca di SD Permata Ananda. Iya, judulnya memang kayak gitu tuh, kayak format judulnya penggunaan meningkatkan gitu. Nah gitu tuh judulnya kayak gitu kurang lebihnya. Jadi nanti kita sesuaikan lah dengan ada kata kuncinya nanti ya, abstraknya dan lain-lainnya.
Baik, terima kasih Ibu Widya. Berarti Titi tentang apa tadi mata pelajarannya? Saya lupa, Pak. Saya lupa mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia kayak membaca Bahasa gitu. Indonesia. Ya. Oke. Tapi Ibu Widya mengajar statusnya atau bagaimana? Ya, mengajar. Saya mengajar Oh, di mengajar. sekolah itu anak ABK kayak inklusi itu. Oh, Jadi ngambilnya audio visual untuk oke. disabilitas baca. Berarti ini yang PTK itu menelitinya di situ juga? Iya, di sekolah saya juga. Oh, enak kayak gitu ya. Itu kelas berapa kemarin? Kemarin saya ngambil kelas 4, Pak. Oh, kelas 4. Ya. Berarti dia sekarang kelas berapa nih, siswanya? Sekarang kemarin yang kelas 5 kemarin naik, yang sekarang baru lagi. Oke, baik. Oke. Oh, sudah berapa lama ngajar Ibu Widya? Saya baru 3 tahun. Oh, lama 3 tahun, bukan baru itu. Iya, Pak. Dari awal memang di situ, langsung di situ atau ada sebelumnya? Iya, dari awal di sini. Oh, oke, baik. Oke, baik Ibu Widya. Wah, ini menarik ya. Lanjut Ibu Harisma. Silakan Ibu Harisma. Iya, saya Pak. Ya, judulnya apa kemarin? Saya belum pernah ngambil mata kuliah itu, Pak. Oh iya, benar. Oke, baik. Berarti nanti judulnya nanti kita bikin ya. Judulnya nanti Iya, Pak. mungkin pengguna penggunaan media gitu ya, atau tentang implementasi model pembelajaran, mungkin kalau lebih seperti itu untuk meningkatkan apa gitu. Nah, Ya. nah bolehlah Ibu Harisma, kalau ini kan saya nanya yang lain nih. Nah, bolehlah saya minta tolong Ibu Harisma untuk sambil-sambil lah cari-cari di internet itu judul apa kira-kira misalnya tentang PTK. PTK Ya. itu penelitian tindakan kelas. Nah, jadi judulnya itu berdasarkan PTK, penelitian tindakan kelas untuk SD gitu. Coba Iya, Pak. cari gitu supaya ada gambarannya. Nah, ini Ibu ini sih Pak, kalau apa statusnya ngajar atau gimana? ngajar Pak, kelas 3 SD. Oh, enak kalau kelas 3 SD. Nah, iya Pak. Jadi gini, kalau di Kendala tempat saya ngajar yang kelas 3 ini kan seharusnya ya Pak ya, kalau kelas 3 pada umumnya itu kan mereka sudah perkalian itu kan udah langsung hafal kayak di luar kepala gitu ya. Tapi masih banyak dari mereka itu yang perkaliannya itu ngitungnya manual. Jadi misalkan 5 kali 8 itu 5 tambah 5 tambah 5 sampai 8. Jadi mereka suruh ngafalin perkalian itu masih susah banget gitu Pak. Mungkin nanti penggunaan media yang di situ kali ya? Apa mungkin Boleh. upaya meningkatkan di pelajaran yang itu lebih fokus ke perkalian sama pembagian. Kira-kira di kelas 3 itu ada nggak tentang bangun datar, ada nggak ya? Kalau matematika yang semester ini itu sih Pak, data. Penyajian data. Oke. Bangun datar nggak ada? Kalau bangun datar pas di semester 1 ada. Berarti yang kemarin? Ya. Oh, nah kalau mau bangun datar, saya ada judul nih, misalnya penerapan model pembelajaran realistik RME atau realistic mathematics realistic mathematics education. Nah, itu dalam mata pelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 3. Nah, kayak gitu. Bisa sudah jadi judul itu. Oh, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau bisa diimplementasikan ke perkalian juga boleh. Jadi penerapan model pembelajaran realistic mathematics education atau RME pada mata pelajaran matematika, materi perkalian untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3. Nah, sudah selesai itu. Ya, baik Pak. Bisa juga ya, bisa juga. Tapi yang lain juga terserah. Penggunaan media juga oke.
misalnya media ada AI-nya, AI gitu boleh juga sih sebenarnya. Ya, saya memberi gambaran saja. Iya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Iya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Iya. Lanjut, Ibu Widya tadi sudah. Ibu Evi lagi, silakan Bu. Iya, Pak. Iya. Untuk Judulnya? Untuk PTK saya yang kemarin di semester 7 itu berjudul upaya meningkatkan hasil belajar PKN. Saya ambil PKN menggunakan model active learning tipe role reservoir question. Wah, mantap judulnya. Iya. Untuk siswa kelas 5. Nah, ini sama mungkin dengan Ibu siapa tadi. Itu saya yang PTK kemarin itu mengambil kelas 5 karena memang saya bertugas di kelas 5, ngajarnya di kelas 5. Nah, untuk sekarang saya beralih di kelas 4. Oke. Tapi kan kemarin yang di kelas 5 itu kan berarti sudah selesai juga ya penelitiannya, ya kan? Sudah, Pak. Nah, itu yang kita ambil. Hasilnya itu nanti kita ambil hasilnya. Nah, berarti hari ini saya bisa nih untuk memfikskan judulnya. Karena judulnya di karya ilmiah nggak sepanjang itu. Nah, saya ada catatan sampai berapa kata ya? Nanti saya ini kan ya. Ya, nanti saya tampilkan nanti materi dari saya. Ada dia judulnya itu ada berapa kata gitu. Lebih dari kata itu tolong dipotong gitu atau diganti. Nah, gitu ya. Nanti kita bahas ya. Saya tanya-tanya dulu. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Ibu Amelia, silakan. Baik Pak, untuk semester kemarin saya ambil penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas 3 di SD Brenggolo 2 dengan pembelajaran media gambar pada pelajaran matematika. Seperti itu, Pak. Oke. Kelas berapa tadi saya lupa? Kelas 3, Pak. Oh, kelas 3. Sama, ibunya juga ngajar di situ juga. Kelas 3 juga. Iya. Oh, oke, baiklah, ini lebih enak. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Yang lain, Bapak, Pak Nur Yaman, silakan. Masih ingat judulnya? Untuk kemarin Pak, saya ambil di semester 7, judul PTK-nya itu Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui penggunaan media realita pada siswa kelas 6. Oh, kelas 6. Iya. Oke, baik. Itu sama juga Bapak ngajar di kelas 6 juga? Kalau sekarang Pak di kelas 5 Pak. Oh, oke, baik. Berarti kemarin kelas 6? Iya. Oh, iya. Berarti di sini ya kebanyakan di kelas saya yang ini, kebanyakan sudah ngajar ya? Oh, alhamdulillah ya. Oke, baik, kebanyakan sudah ngajar. Nanti saya tanya-tanya lagi. Karena di sebelumnya itu kebanyakan belum ngajar. Nah, gitu. Oh, oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Ibu Firly sudah ketemu? Sudah, Pak. Ya, silakan Ibu Firly. Iya. PTK kemarin semester lalu saya judulnya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan melalui Metode Tutor Sebaya Siswa kelas 4 SDN Kebun Manis 01 Cilacap. Oke, baik. Begitu, Pak. Ya, nanti berarti malam ini nih kita fixkan judulnya karena judulnya nggak boleh sepanjang-panjangnya, itu nggak boleh. Nanti harus dikurangi ya. Nanti saya kasih lihat nanti materinya terkait judul itu ya. Tapi yang saya syukuri adalah judulnya sudah fix. Ya, gitu. Jadi kita bisa agak cepat nih di TWEB 2. Agak bisa cepat nih. Alhamdulillah. Ya. Kalau memang memungkinkan bisa selesai itu di TWEB 2. Beneran. Karena kan hasilnya sudah ada.
Lain kayak dulu, kayak kemarin itu kan saya ini, kenapa tweet 2 belum, karena hasilnya menunggu dosen PKP dulu gitu, nunggu itu dulu. Pak, mohon maaf, kami belum belum di ACC Pak bab 2-nya, jadi nggak bisa penelitian. Ya kita tunggu dulu gitu. Nah, ini kan sudah selesai nih, ya. Jadi saya berharap sekali nih, web 2 semuanya harus siap ya, hadir ya. Saya minta tolong banget hadir. Siapa tahu selesai kita di web 2 itu, siapa tahu. Ya. Paling enggak di atas 50% lah selesai sudah. Ya, jadi saya berharap sekali nih ya, web 2 harus ikut web gitu ya. Lanjut lagi. Ibu Okta tadi sudah nggak? Belum, Pak. Ya, oke. Kalau Ibu Okta judulnya apa? Judul saya apa ya? Peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 4 menggunakan metode demonstrasi materi perubahan wujud benda. Oke, baik. Nah, itu agak sedikit pendek itu judulnya. Nah, jadi mungkin nggak diinikan lagi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk yang lainnya, mungkin nggak sempat saya tanya satu-satu, tapi nggak apa-apa. Nah, kita secara umum atau general saja. Bisa dilihat materi saya ada di sini. Iya, Pak. Sudah Oke, bisa. alhamdulillah. Yang lain bisa ya? Nah, bisa di screenshot, bisa ditulis boleh. Nah, di sini saya menampilkan yang di bagian judul. Nah, judul nih. Judul menggambarkan keseluruhan topik kajian dan menarik perhatian membaca. Itu sudah. Jika ada anak judulnya itu nggak usah. Nah, maksimum terdiri di atas 20 kata. Tolong Bapak Ibu semuanya hitung judulnya tadi, berapa kata. Ada yang lebih 20 kata. Nah, tolong raise hand lah biar saya tahu ya, di raise hand atau kasih jempolnya atau kasih love-nya biar saya tahu, nanti saya bantu kita kurangi, hitung 20 kata atau tidak. Pak, kalau di itu masuk nggak? Itu nggak usah lah, itu sudah satu kesatuan aja. Tolong kalau lebih dari 20 kata tolong dikasih love-nya. Nah, kayak gini mungkin boleh. Nah, itu ya. Tolong kasih. Biar saya tahu, jadi saya bisa membantu. Gitu. Yang siapa tadi ya? Ya. Nah, sambil sambil dihitung ya. Ya. Nanti saya tanya lagi. Saya permisi sebentar ke belakang.
Oke, baik. Silakan dikasih tanda atau dikasih di raise hand atau kasih lock boleh bila merasa judulnya di atas 20. Bapak Nur Yaman tadi berapa kata Pak judulnya? Ya, Bapak Lebih Nur dari Yaman. 20. Iya, lebih dari Lebih dari 20. 20. Nah, Iya. coba sebutkan lagi coba judulnya. Apa? Upaya peningkatan hasil belajar. Belum saya tulis ya. Bantuin. Ya, belum. Upaya peningkatan hasil belajar IPA melalui penggunaan media realita pada siswa kelas 6. pada siswa. Kelebihannya berapa kata, Pak? Ya. Dia 20 iya, kata, Pak. Iya. Berarti aman Pak punya Bapak ini. Iya. Aman Pak. Aman ini masih sedikit ini. Berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Aman Pak, aman. Aman. Dia 20 Pak. Aman. Yang lain mungkin ada? Silakan. Oke, Pak. Ibu Rizka berapa kata? Ya, Ya, Ibu Bapak. Rizka ada berapa kata? Tempat saya upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia melalui media audiovisual di kelas 4 SD. 1 2 3 10 Pak ya. Oh, aman. Yang 4 Ibu SD Askia. itu nggak dihitung ya Pak? Iya, aman itu aman nggak apa-apa. Oke. Lanjut Ibu Askia. Gini Pak, izin sebelumnya yang semester kemarin tuh PTK-nya itu judulnya kan beda-beda Pak. Iya. Nah, rencananya saya itu mau ngambil judul baru gitu Pak. Oh, boleh. Boleh kan Pak? Karena kan yang saya lihat, siswa itu memang banyak salahnya gitu Pak, cara penulisannya. Oke, baik. Ya, jadi nanti judul Tapi yang kemarin sudah selesai gitu ya? Sudah Pak. Oh, oke, boleh. Tapi itu jadinya 2 kali kerja itu jadinya. Kalau mau boleh, nggak apa-apa, aman. Tapi kalau mau agak cepat, pakai yang ada aja, aman, nggak apa-apa. Jadi saya insya Allah ya, kalau melihat dari semuanya ini kan semuanya sudah selesai ya PTK-nya. Web 2 kayaknya kita bisa tuh untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini. Kayaknya bisa lah. Nah, jadi tapi terserah aja kalau memang mau lagi boleh silakan. Tapi kalau saran saya sih kalau memang PTK-nya sesuai aja dengan artinya plagiasinya aman dan yang lainnya dan memang dikerjakan sebenar-benarnya, menurut saya mending pakai itu saja. Biar kita agak cepat dan ibunya kan biar cepat lah gitu. Gitu ya, tapi terserah saya ikut saja. Iya, Kak. Oke, baik. Yang lain? Ibu siapa tadi ya? Yang lain? Saya, Pak. Iya, Ibu Evi ya. Ibu Evi gimana? Iya. Untuk judul saya tadi, upaya meningkatkan hasil belajar PKN menggunakan model active learning tipe role reversal question pada siswa kelas 5 di SD Islam Kota Pasuruan. Nah, berapa kata itu? Kayaknya lebih 20 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 17 kata, Pak. Oh, 17 aman. Oke, aman. Boleh. Masih bisa dipakai. Artinya nggak ada yang kita kurangi. Boleh. Ya, yang lain mungkin siapa yang mau?
Ya, siapa lagi? Ibu Widya tadi sudah nggak? Saya 18 kata, Pak. Oh ya, oke masih aman. Walaupun panjang ya, panjang kayaknya ya, tapi aman, nggak apa-apa. Iya, Pak. Baik. Ibu siapa lagi? Ya, siapa yang mau? Ayo. Biar saya bantu nih, bila memang Izin, dia lebih Pak. kan, ya saya bantu. Ya, silakan. Bapak mohon izin. Ya. Ada berapa kata, Bu? Ya. Kalau peran guru dalam membentuk karakter mandiri siswa, itu bisa nggak, Pak? Oh, tadi yang masalah judul. Iya, kalau yang judulnya Oh, yang gitu. masalah judul. Ya, boleh, boleh. Tapi kalau bisa, awalnya itu mungkin upaya meningkatkan, atau penggunaan, atau penerapan, gitu. Nah, kalau SD itu biasanya lebih mudahnya, kan kita cari mudah ya, lebih mudahnya itu arahnya ke penggunaan media atau penerapan model, itu lebih mudah dibanding ke psikologi-psikologi gitu, atau tentang karakter gitu. Menurut saya sih, gitu, lebih mudah ke Iya. sana. Jadi kalau bisa, ya tapi terserah kalau memang bisa mengerjakannya aman, nggak apa-apa lah. Baik, Pak. Oke, oke. Lanjut lagi yang lain. Siapa yang mau nih? Ibu Firly. Tadi sudah nggak Ibu Firly? Saya tanya sudah nggak berapa katanya? Udah, Pak. Oh iya, saya lupa. Yang lain mungkin ada? Iya, Pak. Ayo. Ya, masih ada waktu nih untuk diskusi. Siapa tahu mau dibantu nih, kalau lebih dari 20, ya kita bantu. Punya saya kayaknya 20 pas. Siapa tuh? Ibu siapa? Ibu Amelia? Amina, Pak. Iya. Oh iya. Ada berapa? 20 pas. 20 upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 3 SD Sepawon dengan pembelajaran media gambar pada mata pelajaran matematika. Oke. Iya, kalau 20 pas ya. Iya, Pak. Ya boleh lah. Ya boleh lah, aman nih. Ini kan tulisannya maksimum 20 kata. Nah, ya itu ya udahlah, nggak apa-apa lah. Aman, aman, aman. Biasanya kalau lebihan, biasanya bisa saya suruh tidak memasukkan nama SD gitu aja sih biasanya yang saya suruh. Nah, tapi kalau ini sudah pas 20 kata ya sudah nggak apa-apa lah, 20 kata aja aman. Kan judulnya memang maksimum 20 kata. Nah, gitu ya. Aman, aman, aman. Yang lain lagi? Iya, siapa lagi nih diskusi kita? Silakan. Pak, saya ingin bertanya. Oke. Ibu Okta, Judul saya kan siapa? Pak. Ibu Revi ya, silakan. Oke. Judul saya kan gini toh Pak, penerapan media konkret untuk meningkatkan pemahaman materi operasi hitung mata pelajaran matematika siswa kelas 1 MIPRIK 2. Itu apa sudah benar ya Pak? Ini sudah selesai nggak yang PTK-nya ini? Sudah Pak, yang semester kemarin. Sudah. Iya, aman, sudah aman. Pokoknya bila PTK sudah di-ACC oleh dosennya, gitu oke, sudah aman. Tapi mungkin kita membahas masalah katanya aja. Itu kira-kira lebih nggak 20 kata, Bu? 1, 2, 3, 4, 15, Pak. Aman, aman. Iya, Pak. Karena bila saya ganti, Bu, judulnya agak sedikit saya ubah, takutnya akan merubah isinya gitu. Nah, gitu. Jadi saya nggak berani mengganti. Kecuali dia dari nol. Memang nggak ada hasilnya, belum penelitian. Nah, itu boleh saya beri masukan-masukan terkait apa judul yang tepat gitu aja. Kalau ini kan mungkin lebih ke lebihan nggak? 20 kata lebih nggak? Nah, bila lebih kita kurangi gitu. Yang lain mungkin ada? Oke, baik. Kira-kira ada nggak nih? Nah, oke. Jadi saya berarti ini nggak ada ya.
Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tekankan sekali ya, Web 2 ikut ya, dan aktif, bawa siapkan laptop ya, kita kerjakan bersama-sama. Pokoknya melihat Bapak Ibu kan sudah mengerjakan PTK, saya yakin bisa ini Web 2 selesai ini, atau hampir mendekati selesai lah gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan. Nah, baik. Nah, untuk tugas 1 ya Bapak Ibu ya. Tugas 1 itu kan apa, dia minta apa ya? Coba saya lihat dulu. Baik, bisa melihat layarnya? Di layar bisa kelihatan? Sudah bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Nah, di sini nih, ini kan tugasnya nih, rangkuman minimal 5 jurnal dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Jadi intinya mencari 5 jurnal dan 5 buku terkait apa? Terkait judulnya tadi, judul Bapak Ibu tadi. Coba saya tanya Ibu Widya, judulnya apa tadi? Penggunaan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa. Nah, belum. Nah, belum. Berarti Ibu bisa mencari tentang media visual, pengertiannya. Cari jurnal. 1 sudah dapat. Ya kan, terus apa lagi? Selain media visual apa lagi? Visual dong, saya pakai Nah, itu. coba lagi upaya. Upaya. Penggunaan media Hmm. pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan kemampuan membaca. Nah, belum. Nah, jadi bisa situlah cari media pembelajaran dari dari jurnal ini, tuh ya. Semuanya boleh, untuk yang ini boleh diaktifkan kameranya semuanya. Itu tolong aktifkan kameranya. Kemarin saya sudah cari-cari juga, Pak, yang Bapak kirim tugas 1 di grup itu. Iya. Dan kan Ibu sudah selesai itu anunya, ya kan? Ambil dari situ aja juga oke aja kan, nggak mencari lagi berarti. Sudah ada. Nah, jadi kayak gini ya, di tugas 1 itu disuruh mencari 5 jurnal, 5 buku 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jadi, Bapak Ibu semuanya cukup mencari di file PTK Ibu Bapak itu. Nah, gitu aja, file PTK itu cari yang ada jurnalnya, yang ada bukunya, kalau bisa 10 tahun terakhir. Kalau tidak 10 tahun terakhir, ya bisa. Ya, harus 10 tahun terakhir, jangan terlalu tua bukunya. Jadi misalnya kayak kayak Ibu Widya tadi kan, media pembelajaran. Nah, berarti cari media pembelajaran adalah, nah itu kan dapatnya di mana tuh, di buku atau di jurnal. Habis itu anggaplah itu 2, media pembelajaran adalah ini 1 jurnal. Media pembelajaran adalah 1 buku. Sudah dapat 2, ada kan? Nah, habis itu audiovisual kan tadi ya, punya Ibu kan. Audiovisual adalah apa? Audiovisual adalah apa? Jurnal, buku gitu. Hah? 2, 4 sudah dapat. Jenis-jenis media visual adalah ini dapat lagi. Nah, gitu maksudnya. Gitu aja. Nah, gitu aja. Nah, misalnya Bapak Nur Yaman, apa judulnya? Biar kita cari materinya. Judulnya apa? Upaya peningkatan hasil belajar IPA melalui penggunaan media realita pada siswa kelas 6. Nah, berarti Bapak mencari misalnya media realita. Media realita adalah
dapat 1 jurnal. Media realita jenis-jenisnya dapat 1 jurnal. 2 sudah jurnalnya kan. Media realita manfaatnya buku, dapat 1 buku. Nah gitu. Sampai 10. Nah gitu. Gitulah kurang lebihnya ya, kayak gitu kurang lebihnya. Nah itu bisa untuk tugas 1. Nah, di sini saya coba share screen ya. Share screen terkait template saya itu. Ya. Nah, ini template-nya. Nah, ini nih. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, Pak, bisa. Ya, Bapak Nuryaman bisa melihat ini? Iya, bisa, Pak. Alhamdulillah. Kayaknya saya instruksikan kayak gini aja sih saya kayaknya ya. Untuk tugas 1, Bapak Ibu nanti mengumpulnya pakai template ini aja ya. Template ini aja. Nggak usah lah pakai tugas 1 itu. Supaya nyambung aja gitu. Supaya nggak 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Jadi cukup pakai template ini. Nah, jadi yang Ibu Bapak lakukan, yang pertama adalah boleh dicatat ya atau diingat, judulnya ini tolong ganti ya kan. Nah, judulnya ini ganti judulnya. Nah, judulnya ini ganti sesuai judul Ibu dan Bapak. Nah, bisa dipahami? Kalau bisa dicatat sih ya kalau bisa. Kalau enggak ya udahlah, nggak usah di ini aja boleh. Diingat aja. Ini ya. Yang kedua, mahasiswa ini langsung aja nih ganti nama Bapak, nama Ibu. Dosennya dosen PTK nih ya, bukan PTKP nih, dosen PTK. Masih ingat nggak siapa nama dosennya? Tulis nama dosennya. Dan saya, Muhammad Majidi. Tulis tanpa gelar ya, tanpa gelar. Bisa dipahami kira-kira di bagian sini penamaan? Sudah paham. Mahasiswa, nama Bapak Ibu. Dosennya, tutornya, nama saya. Dosen PKP berarti dosen PTK-nya. Itu kan pasti ada ya tulisan dosennya. Nah, itu masukkan nama beliau tanpa gelar. Nggak usah pakai gelar. Tutor Karil itu nama saya, Muhammad Majidi. Tolong jangan diubah lagi tulisannya ya, ini tulisannya sudah tepat dah ya. Nah, maksudnya gimana Pak? Jadi Bapak Ibu jangan copy paste dari yang di PTK itu. Nanti bisa berubah ini nanti tulisannya, marginnya nanti takutnya berubah gitu. Ya, kalau bisa nggak dirubah. Langsung diketik aja namanya terus seterusnya. Bisa dipahami? Siapa? Alhamdulillah. Lanjut, yang ini kayaknya sama semuanya ya, jadi nggak usah diganti-ganti, ini sudah sama. Nah, terus abstrak, nah ini nanti kita bahas web 2 ya. Abstrak web 2 kita bahas. Kata kunci sama. Nah, mungkin ini saja nih. Oke, ya, matikan suara dulu ya. Oke, baik. Nah, di sini ya sini. Nah, jadi tolong dicatat, minta tolong dicatat. Untuk tugas 1 masukkan di pendahuluan. Nah, masukkan aja di pendahuluan di bagian mana ya? Di bagian sini nah, masukkan di bagian sini. Nah, masukkan di bagian sini. Nah, masuk bagian sini. Ya, copy paste aja di sini. Dan jangan menghapus yang lain. Jangan menghapus yang lain. Ya, saya ulangi. Tolong masukkan di sini. Ini kan yang birunya kan ada 2 nih. Latar belakang masalah.
pembelajaran yang diharapkan. Nah, sebelum analisis masalah, nah masukkan di situ tugas satunya ya, yang ada referensi-referensinya tadi. Masukkan aja ke sini semuanya, tanpa menghapus yang lain. Nanti kita bahas di web 2. Gitu. Ya, bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak izin bertanya. Kalau itu tadi kan kata Bapak diselipkan di situ ya Pak untuk jurnal dan bukunya. Iya, iya. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan yang di UT itu kan Pak, tidak harus sesuai kan. Kalau yang di UT itu kan kayak kita disuruh ringkasnya Pak, kayak gitu. Terus iya, nggak usah lah. tahun Masukkan aja langsung ke sini. Masukkan. Ya kan yang kita pakai aja di jurnal kita. Nah, kan ada yang kita pakai, yang kita pakai aja. Tapi nama jurnalnya terus sama bukunya ya Pak? Iya. Bukunya lengkap sih, kalau bisa berbentuk footnote. Kalau bisa tuh daftar pustakanya ada tuh, lengkap lah gitu ya. Nah, dan karena jurnalnya punya kita ini cuma 10 sampai 15 halaman, tolong mencari untuk tugas ini jangan terlalu panjang. Satu paragraf satu buku, satu paragraf satu jurnal, nah, kayak gitu aja ya. Jangan 1 halaman 2 halaman satu buku, itu kebanyakan. Ya, 1 paragraf 1 jurnal, 1 paragraf 1 buku, sampai seterusnya sampai 10. Ya, minta tolong ya. Dan sesuaikan dengan judul punya ibu atau bapak. Jangan beda dengan itu, nggak nyambung nanti. Harus sesuai. Sama kayak Ibu Widya tadi kan, tentang media pembelajaran. Ya, media pembelajaran adalah jenis-jenisnya gitu. Masukkan aja. Gitu ya. Di sini 1. Ada 2 nih. Dan di sini 1 nih, di sini 1 nah. Di bagian metode nih, metode ya kan, bagian metode. Nah, terus di bagian sini nih, pengertian, penelitian, tindakan kelas adalah. Nah, itu dengan referensinya. Nah, itu 1. Ya, minta tolong ya. Nah, ini saya berharap semoga mendengarkan saya dan menyesuaikan dengan ini gitu ya. Saya ulangi untuk tugas satunya yang sesuai dengan judul, masukkan di sini. Nih, masukkan di sini. Di bawah pembelajaran yang diharapkan. Nah, lanjutannya adalah tolong carikan nih dari bagian metode. Carikan pengertian, penelitian, tindakan kelas. Dan saya yakin di tugas PTK Bapak Ibu sudah ada itu. Saya yakin sekali itu sudah ada. Nah, masukkan aja lagi dengan apa namanya? Dengan referensinya. Wah, mantap sudah itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan tanyakan kalau bingung. Nanti kalau saya lihat nggak sesuai dengan apa yang saya minta, ya berarti saya simpulkan dia nggak mendengarkan aja gitu aja sih. Ya, tapi saya berharap sekali ya, semoga mendengarkan dan mengikuti ini nah, supaya web 2 kita tambah ringan. Web 2 kita nih kita targetkan selesai. Wah, saya targetnya terlalu tinggi Bang ya. Silahkan, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya, nanti saya tanyakan nih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, sebelum saya yang bertanya. Ya, silakan. Bapak izin tanya lagi. Ya, boleh silakan. Tadi kan ada yang kata Bapak suruh nyari pengertian penelitian tindakan kelas kan dengan referensinya. Ya. Itu tuh referensinya itu termasuk yang 5 referensi di atas tadi atau beda ya Pak? Iya, masih termasuk yang kalau bisa 10 tahun terakhir, yang 5 tahun terakhir. Nah, itu masih termasuk itu, masih sama. Jadi anggaplah yang di pendahuluan tadi kita dapat 8, di bagian metode penelitian kita dapat 2. Nah, 10 sudah kan? Itu nanti saya hitung, jurnalnya 5, bukunya 5. Ya. Mungkin nanti di akhir saja sih saya hitungnya. Nah, di tugas 3 mungkin nanti saya hitung itu.
Oh, misalnya anggaplah mohon maaf Pak Nuryaman misalnya, Pak Nuryaman bukunya cuma 4, jurnalnya 6, kan totalnya 10 ya. Nah, kata saya, mohon direvisi, bukunya harus 5, jurnalnya 6 nggak apa-apa, tapi bukunya harus sesuai standar 5 gitu. Nah, itu mungkin disuruh revisi gitu ya, karena harus 5, minimal 5. Pak, kalau saya 10 jurnal, 10 buku, boleh, nggak apa-apa, aman. Nah, coba siapa yang mau menjelaskan nih yang saya jelaskan tadi terkait tugas 1, boleh. Pokoknya kalau nggak paham, tanyakan ya, tanyakan aja. Nanti saya sangat bersedia untuk menjelaskan ulang, nggak apa-apa. Nah, maksud saya tuh yang kayak gini nih, misalnya ya, mohon maaf banget, kan nih saya kan lagi bicara nih, ya kan, anggaplah sudah paham semua, tapi nanti ditanyakan lagi, nanti di WA atau di mana misalnya, Pak, tugas satunya gimana Pak? Waduh, mohon maaf, itu kan sudah dijelaskan tadi, ya kan? Jadi kita kan sama-sama menghargai nih. Nah, jadi kita berinteraksinya ya di web ini, gitu maksud saya. Jadi kita sama-sama menghargai. Jadi mungkin opsi jawaban saya adalah silakan lihat link YouTube yang sudah saya bagikan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait tugas tadi. Ya, siapa yang mau menjelaskan ulang kira-kira? Boleh, siapa yang menjelaskan ulang? Ibu Amelia boleh mau menjelaskan ulang? Silakan. Nanti kalau ada kurang-kurangnya nanti saya bantu. Silakan, Ibu minta tolong. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi saya menangkap untuk penyusunan artikel ilmiah itu sudah ada template yang diberikan oleh Bapak, di mana itu nanti di bawahnya kita harus menuliskan pengertian penelitian tindakan kelas dengan referensi, di mana sudah ada tempatnya yang Bapak tadi berikan dengan huruf yang warna hitam, dan yang kedua ada juga nanti menyelipkan tugas 1 di atas tulisan analisis masalah. Nah, untuk itu saya mau bertanya sekalian Pak, untuk analisis masalah itu nanti template dari Bapak kita ganti dari analisis masalah dari judul kita, Pak. Iya, tapi itu nanti bab 2 aja ya. Pokoknya yang di tugas 1 itu cuma memasukkan teori saja. Nah, gitu aja dulu. Baik. Nanti yang analisis dan lain-lainnya. Nah, itu nanti web 2 saja. Nanti kita bahas di web 2. Apa yang perlu diganti, apa yang perlu ditambah gitu. Ya. Kalau mau mencoba sendiri ya boleh sih, boleh aja, tapi harus sesuai dengan template aja gitu aja. Nah, gitu. Tapi untuk sementara masukkan teori saja. Pokoknya masukkan teori aja. Masuk ke dalamnya di bagian pendahuluan dan di bagian apa tadi Ibu Amelia? Bagian pendahuluan di bagian pendahuluan itu mungkin banyak ya terkait judulnya apa, pengertian ini, jenis ini, kelebihan ini, manfaat ini gitu. Nah, terus yang kedua apa tadi Ibu Amelia? Di mana saya suruh masukkannya? Memasukkannya itu di bawah pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan pendapat ahli. Lalu menurut Suherman, bla 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 bla, itu nanti di bawah paragraf tersebut itu diselipkan tugas 1 di mana beserta referensinya. Jadi tugas 1 itu tinggal meng-copy paste, tinggal menaruhnya di situ. Iya, benar. Nah, terus yang di bagian yang akhir, nah, itu bagian mana? Bagian yang akhir itu referensi, bukan, Pak? Nah, yang lain bisa membantu nggak? Selain di pendahuluan tadi, yang di pembelajaran, yang di analisis tadi, nah itu di mana lagi memasukkan kutipan-kutipannya itu? Di bawah metode, Pak. Ya, itu ya. Metode, benar. Terima kasih. Bawah metode. Jadi apa yang dicari? Ya. Referensinya. Referensi apa? Kira-kira referensi pengertian tentang PTK. Iya, pengertian PTK. Sip. Nah, sip itu ya. Boleh buku, boleh jurnal. Nah, masukkan itu aja. Biar kita langsung jalan aja gitu. Kalau kita menggunakan format dari UT juga boleh. Tapi kan nanti saya suruh masukkan lagi ke dalam jurnal kita gitu.
gitu. Mending kita masukkan pakai template yang ada aja gitu aja. Nah, gitu ya. Bertanya, Pak. Silakan. Berarti yang template dari Bapak jangan dihapus dulu ya? Cuma ya, jangan dihapus. Yang warna biru, yang warna kuning, jangan dihapus dulu. Nanti web 2 nanti kita berurutan dari judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, dan terakhir kesimpulan dan daftar pustaka. Bila sudah fix baru dihapus boleh lah, nggak apa-apa. Oh, ya, baik, Pak. Jadi tugasnya adalah menambahkan teori yang ada jurnal, yang ada buku sesuai dengan judulnya. Nah itu, sip sudah, gitu ya. Yang lain mungkin ada, boleh silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Evi kira-kira bisa memahami kira-kira yang saya jelaskan atau kurang jelas, bisa saya bantu untuk menjelaskan ulang. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain? Yang lain, silakan. Ini saya rekam nih ya. Saya izin merekam, nanti saya masukkan ke YouTube. Nah, nanti sebagai bahan saya. Jadi ada yang tidak jelas, nanti saya boleh minta tolong untuk memutar ulang rekaman ini, gitu ya. Nah, tapi tadi sebelum kita memasukkan ke teorinya, ke pendahuluan, apa yang kita lakukan ya kira-kira Ibu Amelia? Apa yang kita lakukan ya kira-kira Ibu? Dari atas tuh kita ngapain, Pak Nur Yaman? Dari atas, paling atas template saya, apa yang kita lakukan? Mengganti judul. Iya, judul. Dan sekalian aja namanya, nama tutor, nama dosen PTK-nya, dan nama saya. Ya, kira-kira namanya pakai gelar atau tidak ya kira-kira untuk semuanya? Tidak, Pak. Ya, bagus. Sip. Bagus. Alhamdulillah. Nah, itu ya, masukkan aja itu. Kan Bapak Ibu kan sudah selesai PTK-nya, artinya sudah ada teorinya. Nah, tinggal dimasukkan aja lagi ke dalam situ. Tapi, apa tadi syaratnya kira-kira Ibu Firly? Masih ingat nggak? Apa syaratnya? Masukkan teori sebanyak-banyaknya atau satu paragraf saja? Satu paragraf. Iya, satu paragraf saja. Iya. Misalnya dapat pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu satu paragraf. Habis itu langkah-langkah penggunaan media realita. Itu satu paragraf. Nah, sudah gitu aja. Nah, dan tambahannya adalah di template itu nggak diizinkan kalau Bapak Ibu tuh menulis 1, 2, 3 ke bawah. Nggak boleh. Harus abstrak, harus paragraf gitu. Nggak diperbolehkan 1, 2, 3 ke bawah. Nah, saya ulangi, akan berbeda tuh dengan hasil dari PTK-nya. PTK-nya kan pasti ada 1, 2, 3 ke bawah. Nah, kalau ini nggak ada 1, 2, 3 ke bawah. Pak, punya saya kan pakai poin nih 1, 2, 3, 4, 5. Terus gimana kalau nggak ke bawah? Berarti ke samping aja. 1 tutup kurung ke samping, 2 tutup kurung ke samping. Artinya berbentuk paragraf. Jangan ke bawah berbentuk subbab, jangan. Nah, mungkin itu ya. Pokoknya nanti kalau agak ada yang nggak jelas, nanti boleh diputar ulang nanti rekamannya ya. Tapi saya berharap sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Sebelum berakhir nih, kita sebentar lagi berakhir nih. Tinggal 8 menit lagi nih. Ya. Silakan dimanfaatkan untuk bertanya. Nanti kita web 2 pakai laptop semuanya, pakai laptop, dan kita web 2 kita coba untuk menyelesaikan. Saya optimis nih selesai nih, karena sudah selesai semuanya yang PTK-nya. Saya optimis nih. Nah, jadi tolong, berarti siapkan nanti file PTK-nya ya, yang punya Bapak Ibu ya. Yang punya Bapak Ibu, yang Ibu kerjakan sendiri.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan kalau ada. Terkait tugas 1, Ibu Darmita, tugas 1 bisa dipahami? Ya, Ibu Darmita. Bisa Pak, bisa. Cuma saya lagi cari judulnya Pak. Soalnya kemarin kan saya laporan Pak, cuma ngerjain tugas umumnya aja. Oh iya ya benar, yang tugas umumnya ya, baik. Yang lain Ibu Askia, bisa dipahami Ibu Askia? Bisa Pak. Coba Ibu Askia, apa tadi penjelasan dari saya terkait tugas? Pakai yang mana? Tugas 1 atau template? Tugas 1. Template-nya Pak. Pakai template atau tugas 1? Ya, pakai yang mana? Tugas 1 atau template? Template Pak. Template ya, jangan tugas 1. Kalau mau tugas 1 juga boleh aja sih sebenarnya, oke aja, tapi kalau bisa template saja. Ya, nih saya berharap sekali nih ya yang masih mematikan kameranya dapat mendengarkan saya ya. Kalau bisa dicatat ya. Karena saya tidak mau lagi kalau mungkin ada yang bertanya, "Pak, gimana tugas 1-nya?" Kan sudah tadi di web. Ya, kan kita sudah berbincang-bincang, kan saya sudah juga menanyakan, ada yang nggak paham tanyakan kata saya kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kelupaan, ketinggalan, nah nanti saya kirimkan linknya, link YouTube-nya, oke seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktunya 5 menit lagi. Silakan. Boleh, silakan kalau ada. Ya, berarti sudah dipahami ya, alhamdulillah. Ibu Risa, gimana Ibu Risa? Baik, Ibu Risa gimana? Tidak ditanyakan Pak. Ya, sudah paham ya? Ya Pak. Iya, baik. Jadi tadi kita memasukkannya di mana tadi tugas kita? Di mana, Ibu Risa? Di tugas 1. Di tugas 1 atau di template? Di template. Template. Oke, baik. Ada berapa teori yang kita masukkan nanti di template-nya itu? Ada berapa buku atau jurnal? Ada 10. 5 buku dan 10. Iya, mantap. Baik, mantap. Yang lain mungkin ada? Silahkan. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Nanti tolong web 2 buka laptopnya, kita kerjakan bersama-sama. Saya yakin sekali kita banyak progresnya nih, bisa insya Allah bisa sampailah 50 atau 70% pengerjaan, saya yakin itu ya. Insya Allah lah. Nanti kita coba bersama-sama. Tapi tolong disiapkan nanti file PTK-nya disiapkan ya, yang punya Bapak Ibu disiapkan, laptopnya ada nanti ya, dan template-nya tadi juga ada dan seterusnya ya, mungkin kurang seperti itu. Iya Pak. Kalau tidak ada lagi mungkin kita tutup, tapi sebelum itu mungkin kita foto dulu ya. Silakan semuanya diaktifkan kameranya. Ini kamera di laptopnya nggak nyala, nggak gimana Pak? Oke, aman gak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lebih senyum lagi. Pak, maaf. Aman, nggak apa-apa. Lebih senyum lagi. 1, 2, 3. Ini belum. Saya yang sulit. 1, 2, 3. Oke. Biar saya jadikan status nih. Oke, mungkin itu aja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sini. Saya berharap sekali web 2 kita kumpul lagi
bawa laptop, kita kerjakan bersama-sama, kita yakin 50% kita selesaikan artikel ilmiah ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Terima Pak. kasih banyak, Pak. Ya. Silakan meninggalkan ruangan, boleh.